Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan besaran publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Pakar telematika Rai Suryo mengaku siap diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Jokowi. Menurutnya, perjuangan yang sedang dilakukannya bersama 7 tersangka lainnya serupa dengan semangat juang Pangeran Diponegoro yang memimpin perang pada tahun 1825 hingga 1830 silam. Pernyataan itu disampaikan Rai Suryo saat di Gedung Juang 45, Selasa, 11 November 2025. Rai Suryo membenarkan pernyataan Dr. Tifa yang menyebut Pangeran Diponegoro hanya bermodalkan iman, tapi sudah menorehkan sejarah. Lebih lanjut, Rai Suryo mengaku akan hadir dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Polda Metro Jaya pada Kamis, 13 November 2025. Menurutnya, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar juga akan kooperatif. Rai menegaskan, penetapan dirinya sebagai tersangka tak akan menghentikan perjuangan yang menurutnya bertujuan menegakkan kejujuran. Terkini, Rai Suryo turut mempertanyakan klaim Kapolda Metro Jaya yang menyebut dirinya melakukan pengeditan terhadap ijazah Jokowi. Rai menekankan, ia hanya ingin menegakkan nilai kejujuran dan kenegarawanan, bukan untuk memprovokasi. Oke, ya. Jadi saya, Rai Suryo, selaku pemerhati telematika yang memiliki hak hukum dan juga memiliki hak untuk melakukan penelitian atas keterbukaan informasi publik juga. Jadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 F dan juga hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights ya. Jadi saya bebas untuk atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur. Ya, itu salah satu tergabung dalam tim. Ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang, klaster yang kedua terdiri dari 3 orang, dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya Pak Michael yang terbebas dari klaster itu ya gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia, selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil, karena jangan sampai ada orang yang dengan status terpidana 6 tahun, inisial SM, ya itu masih bebas dan menghina hukum. Saya kira itu ya, clear. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh
Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan berdasarkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa subscribe ya.